Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini tadi kita sudah aduk ya air dan juga dengan bahan pembusanya yaitu Texapon. Nah, kenapa kita pilih Texapon? Karena Texapon itu aman untuk kulit kita. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sampo, mau bikin sabun mandi, mau bikin sabun cuci tangan, semua yang menyentuh kulit ya dan aman untuk kulit, kita gunakan Texapon. Nah, setelah kita aduk larut seperti ini, ya saya dibantu oleh Mas Haidar yang mengaduk ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melarutkan dulu Texaponnya dengan air. Nah, kalau kita mau tahan lama, kita gunakan airnya yang tanpa mineral atau Aquades. Nah, tetapi ini saya menggunakan air biasa karena untuk dikonsumsi pribadi ya, jadi tidak untuk bisnis. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya rumah makan atau mungkin punya bisnis yang menggunakan sabun ya, baik itu cuci tangan atau cuci piring. Nah, itu lebih hemat kalau kita buat sendiri. Nah, setelah ini larut semua, teman-teman ya. Jadi pastikan Texaponnya sudah larut semua. Nah, kemudian saya akan masukkan dulu. Yang pertama kali kita masukkan dulu, campurkan di sini pewarnanya dulu ya. Jadi pewarnanya kita gunakan sedikit saja. Nah, ini kita ambil sedikit pewarnanya. Jadi ini sesuai selera ya. Warnanya itu sesuai selera. Nah, karena ini kita pakainya warna hijau, jadi pastikan pewarnanya itu memang jernih. Nah, kemudian ditambahkan sedikit lagi. Jadi selera ya, kalau teman-teman pengen warnanya lebih pekat, tinggal ditambah pewarnanya lagi. Nah, setelah kita aduk, nah ini masih ada sedikit sisa Texaponnya ya yang belum larut. Pastikan dia larut dulu semua. Kemudian setelah itu kita masukkan benzoat. Nah, benzoat ini untuk pengawetnya ya. Jadi bubuk yang putih ini benzoatnya. Kita ambil, kita aduk benzoatnya sampai betul-betul larut karena butiran benzoat itu kasar ya, jadi pastikan dia larut. Nah, tujuannya benzoat ini untuk mengawetkan karena kita menggunakan air biasa. Kalau tidak diberi pengawet ya, biasanya airnya itu akan bau ya. Jadi karena air biasa itu kan mengandung mineral, ada apa namanya? eh, ada bakteri ya karena dia air biasa. Jadi pastikan kita berikan pengawetnya. Nah, setelah kita aduk rata, kemudian kita masukkan air garam. Jadi di sini saya sudah siapkan air garam di sini ya teman-teman. Nah, caranya air garamnya itu masukkannya sedikit-sedikit ya. Jadi air garam itu konsentrasinya semakin dia pekat itu semakin bagus. Jadi jangan sampai airnya banyak, garamnya sedikit ya. Jadi kita bisa gunakan NaCl atau kita bisa gunakan garam dapur biasa tapi pilih yang bersih, yang jernih ya. Karena ada air garam itu yang dia ada endapannya, jadi kotor ya. Nah, ini karena konsentrasinya sangat pekat, dia masih ada tersisa di bagian bawahnya. Ya, karena ini saya bikinnya pekat sekali supaya kita menggunakannya sedikit saja. Nah, garam itu sendiri juga sebagai antiseptik ya. Jadi teman-teman untuk hand soap itu sangat baik sekali. Nah, kita gunakan sedikit-sedikit saja ya. Jadi diaduk rata. Nah, ini diaduk rata, pelan-pelan saja. Jadi teman-teman air garamnya itu jangan langsung masuk semua. Nah, kita lihat bagaimana cairannya sudah mulai mengental. Ya, sudah kelihatan mulai mengental, diaduk rata pelan-pelan.
diaduk lagi. Diaduk yang rata. Diaduk secara konsisten ya. Jadi kita aduk secara konsisten. Saya tambahkan lagi. Nah, kita lihat dia sudah mulai mengental ya, teman-teman bisa lihat. Nah, airnya tetap jernih ya, jadi dia tidak pecah warnanya karena kita menggunakan bahan-bahannya itu yang baik ya. Nah, jadi kekentalannya sesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau misalnya ingin lebih kental lagi, ya kita bisa tambahkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, ini sudah cukup kental. Coba saya lihat dulu. Nah, ini sudah cukup kental ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita bikinnya di ember, biasanya terasa adukannya semakin berat seperti itu ya. Nah, coba saya tambahkan lagi, satu lagi. Nah, adukannya akan semakin berat, semakin kental. Ya, semakin berat. Sudah rasa lebih berat. Nah, coba disendok. Nah, sudah mulai kental ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan, misalnya kalau misalnya kita pakai untuk hand soap ya, biasanya kita pakainya lebih kental. Diaduk lagi. Udah. Jadi saya gunakan sedikit saja, diaduk, sudah mulai terlihat kental ya. Boleh saya pinjam sebentar. Nah, ini sudah kental banget ya, teman-teman ya, tapi warnanya tetap jernih. Nah, jadi buat teman-teman ini sudah bisa kita pakai ya. Ini kemudian kita tambahkan sitrun. Nah, kenapa? Supaya dia tidak licin kalau kita pakai. Jadi ini kita aduk, tolong diaduk lagi Mas Haidar. Kemudian kita masukkan sitrun. Sitrunnya saya gunakan sedikit saja. Ya, jadi sitrun itu kita hanya butuhkan 1% saja. Tidak usah banyak-banyak ya, supaya kalau misalnya teman-teman bersihkan tangan atau misalnya kita pakai untuk cuci piring itu seret ya, jadi dia keset, tidak licin ya. Nah, sudah jadi hasilnya seperti ini. Dia tetap jernih ya. Nanti kita diamkan supaya busa-busa yang ada di atasnya itu hilang. Nanti baru kita bisa lihat hasilnya. Jadi kita lihat ya teman-teman, bening sekali, bersih ya. Nah, mudah sekali ya. Tuh, mudah sekali bikinnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara bikin sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sampo, kemudian sabun mandi, nah itu kita bisa buat sendiri di rumah. Yang pasti lebih sehat, lebih aman ya, dan kita bisa buat kapan saja kita mau. Nah, udah selesai. Nah, kemudian yang terakhir kita tuangkan parfum. Saya gunakan parfumnya yang jeruk nipis ya. Jadi saya gunakan jangan terlalu banyak. Ya, silahkan diaduk. Jadi kita gunakan parfumnya harus bibit ya teman-teman. Jangan parfum yang sudah dijual di pasaran, biasanya itu dicampur, yang ada campurannya. Nah, itu akan membuat sabun kita jadi gagal, jadi bubar, karena warnanya akan berubah, kemudian juga teksturnya jadi berubah, tidak jernih ya. Nah, jadi secukupnya. Kalau teman-teman sukanya wangi ya ditambahkan lebih banyak parfumnya. Apalagi kalau untuk hand soap ya biasanya kita gunakan dengan parfum yang lebih banyak. Nah, ini saya gunakan jeruk nipis, aromanya enak banget ya. Jadi sesuai selera, sudah cukup.
udah wangi. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau bikin sabun cuci tangan, sederhana sekali ya bikinnya, mudah banget dan hasilnya tetap jernih. Nah, tadi saya lihat ya ada postingan, kenapa kok teksturnya jadi warnanya keruh ya. Nah, itu pertama karena teman-teman kebanyakan airnya ya, kebanyakan air dan bisa juga teman-teman ini parfumnya tidak murni ya. Jadi hati-hati karena saya juga pernah ya dulu gagal bikin karena saya beli parfumnya itu karena kehabisan saya belinya di parfum yang dijual di toko-toko biasa. Jadi kalau parfum itu saya biasanya beli langsung ke pabrik parfumnya supaya menjamin bahwa parfumnya itu memang betul-betul asli. Ya, oke teman-teman, nanti kita tinggal tunggu, kita endapkan supaya busanya hilang dan hasilnya betul-betul jernih. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik di komentar, nanti saya bantu jawab ya. Oke, saat ini teman-teman sudah bisa langsung praktekkan. Kalau teman-teman mau cari bahan-bahannya, teman-teman bisa cari di toko kimia terdekat atau teman-teman bisa ketik di komentar, bisa hubungi saya bisa bantu belikan. Oke? Karena kebetulan juga suami bisnisnya bahan-bahan kimia ya. Nah, ini teman-teman juga bisa bikin sampo cuci mobil ya, untuk cuci motor, bisa buat di setor juga ke cucian-cucian ya. Terus juga bisa setor ke rumah-rumah makan. Ya, nah ini ada pertanyaan nih, beli bahannya di mana Kak? Beli bahannya di toko kimia, bisa juga Japri ya, kalau mau saya bantu belikan nanti saya kirim ya. Jadi saya kebetulan suami bisnisnya bahan-bahan kimia juga, jadi sering juga kirim-kirim barang ya, tapi melalui online. Nah, jadi buat teman-teman sudah bisa ya bikin sabun untuk cuci tangan dan bahannya sama. Kalau teman-teman mau bikin untuk cuci piring, buat buat sampo, buat ini sama bahannya ya. Cuma memang biasanya ada tambahan-tambahan untuk pelembut ya. Jadi ada tambahan-tambahan bahan yang lain, tapi itu teman-teman japri aja kalau misalnya pengen buat yang lain-lainnya. Oke, sederhana banget kan? Gampang banget. Semua pasti bisa mengerjakan. Bahannya apa aja, Kak? Karena baru lihat, Kak, dan takarannya gimana? Oh iya, nanti saya jawab di komentar ya. Sebelumnya sudah saya share ya, bahan-bahannya apa aja, cara membuatnya seperti apa, sudah saya share, tapi nanti saya kirim ya. Jadi bisa ketik, ini saya ketik nomor HP saya 0882 1558 5185. Nah, ini bisa WA. Oke. Jadi mudah banget ya, mudah banget. Ini saya ambilin busanya supaya bisa terlihat hasilnya jernihnya ya. Oke. Izin share boleh, silahkan. Ya, oke ya teman-teman. Mudah sekali. Jadi kalau kita mau buat tambahan bisnis yang mau bikin-bikin semua serba sabun ya, saya bisa bantu. Oke, izin save ya Kak, silahkan, boleh banget. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti ini ya sisa air garamnya, sisa sitron, parfum, benzoat dan pewarna teman-teman bisa simpan untuk bikin lagi yang berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih hasilnya.